Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Berita Mistis Official. Untuk kisah kali ini masih melanjutkan dari kisah yang sebelumnya, yaitu kisah yang berjudul Misteri Meninggalnya Sahabat Kami. Sebelum kita masuk ke ceritanya, teman-teman tekan dulu tombol like video ini dan jangan lupa tekan juga tombol subscribe channel ini dan nyalakan juga lonceng notifikasinya. Dan seperti apa untuk kelanjutan kisah ini? Langsung saja kita simak berikut ini. Beberapa menit menunggu si Darwis datang, si Yoyo berdiri lalu berjalan ke samping kiri yang dimana itu adalah pohon rotan berjejer, tanahnya agak ke bawah, dan dia berjalan ke situ. Ditanya sama si Angga mau kemana, dia jawab mau kencing. Oh ya udah, kita hiraukan lah. Kami lanjut ngobrol lagi. Tidak lama dari itu, mungkin sekitar 10 menitan, si Darwis datang dan melemparkan belati itu ke saya. Si Darwis baru nungging mau duduk, si Yoyo datang dari samping kiri dengan muka takut semi panik gitu dan langsung berdiri di depan kami. Oh ya, posisi duduk kami itu menghadap jalan yang tadi kami lari ketakutan. Ayo lanjut, jangan lama-lama di sinilah. Ayo wes, jalan lagi, ujar si Yoyo sambil jalan menghampiri kami. Udah kayak mau nge-rap aja ngomongnya nggak jelas. Datang-datang bukannya duduk dulu, habis kencing resleting dulu kak celananya, ia malah bikin rusuh. Kamu kenapa? Kayak yang habis lihat setan aja, resleting dulu celananya, ujar si Darwis santai. Udah ayo jalan lagi, pokoknya jangan ada yang ngelihat arah jam 3, ujar dia bisik-bisik. Saya yakin anak seusia kami saat itu makin dilarang makin penasaran dan pasti ngelakuin hal yang sama. Nengoklah kami saat itu. Yang ngelihat bukan cuma si Yoyo, semuanya lihat termasuk saya. Itu sumpah, saya nggak tahu itu apa. Sampai sekarang itu makhluk, namanya apa juga saya nggak tahu. Mirip-mirip kuntilanak, tapi kok ini badannya besar, terus lidahnya menjulur panjang banget dan gede. Terus kalau nggak salah lihat ya, itu kayak ada taringnya gitu dari rahang bawah ke atas. Matanya gede banget, rambutnya gimbal dan panjang. Makhluk itu terbang ke atas, tapi kayak slow motion gitu. Gimana ya jelasinnya? Itu pertama kalinya saya lihat begituan dan serem banget menurut saya. Tanpa basa-basi lagi, saya lari paling pertama. Diikuti yang lainnya, bahkan saling menabrak satu sama lain karena takut. Sampai sekarang bertanya-tanya itu makhluk apa ya? Gak kerasa waktu terus berlalu. Drama-drama lari karena melihat setan di perjalanan juga kami lewati. Singkat cerita, hal yang gak saya sama Darwis inginkan itu malah terjadi. Sampai di Bukit Ek, itu sudah masuk sore mau maghrib. Karena saya gak pernah lupa buat lihat arloji di tangan. Sudah jam 6:20 waktunya agak mepet, jadi kami cepat-cepat bangun tenda. Tenda kita itu tenda yang berbentuk rumah gitulah, lumayan gede, bisa kali untuk 12 orang. Apalagi kami cuma berlima, luas banget. Suasana di Bukit Ek anyep aja gitu. Nggak ada suara jangkrik atau suara binatang gitu tuh. Nggak ada. Senyap aja gitu, terus dingin juga. Dalam hati, ini tempat bener-bener kayak nggak ada kehidupan. Agak sedikit ngeri ya saya saat itu di sana. Daripada saya cuma diem-diem aja, mending saya bantuin Darwis sama Sugi bikin tenda. Setelah tenda berdiri dengan gagahnya, saya ingetin mereka buat ibadah terlebih dahulu. Dan saya menawarkan diri untuk beres-beres barang yang kami bawa. Jam 7 malam kami masak mie campur telur seala kadarnya lah, buat makan malam. Sama roti tawar pandan. Duh, saya inget banget. Capek sama lapar, makanan apa aja kayak enak-enak aja dimakan. Sehabis makan mereka ibadah sholat isya. Sambil nunggu mereka selesai sholat, saya masak air buat kami ngopi sambil ngobrol-ngobrol. Sampurna Kretek yang menjadi teman saya saat itu. Tiba-tiba, gak ngomong sepatah kata pun, si Yoyo keluar tenda lalu duduk di samping saya. Saya tanya cepet banget sholatnya, gak jamaah emang? Dia cuma jawab, aku munfarid. Sempat hening beberapa menit, terus dia minta saya anterin buat kencing. Ya udah ayo, aku juga mau kencing dari tadi. Aku berdiri sambil bawa senter di tangan, diikuti si Yoyo di belakang. Serem gini lah, ujarnya.
Di sebelah sana aja yuk. Saran saya pada si Yoyo sambil saya senterin menunjuk ke arah pohon angsana besar yang tingginya mungkin 4-5 meteran dan dikelilingi semak belukar. Si Yoyo sih nurut-nurut aja ya saat itu. Kebetulan lokasi saya sama si Yoyo kencing ini agak lumayan jauh ya dari tenda. Kenapa nggak deket-deket aja sih? Ya saya juga nggak tahu. Saat itu saya pengennya kencing agak jauhan. Di sana saya sama Yoyo gantian dan mempersilahkan si Yoyo terlebih dahulu untuk kencing duluan. Sementara saya memegang senter. Suasana dingin, anyep, terus gelap-gelapan gini. Enaknya ngapain ya? Kata saya dalam hati. Kalau cuma berdiri dan nunggu tanpa ngapa-ngapain, malah tambah kebelet. Ide jahil saya mulai seliweran nih di pikiran. Sambil jongkok, saya senterin itu si Yoyo yang lagi kencing. Goblok, penjahat kelamin mesum, teriak si Yoyo. Saya di situ ketawa ngakak sambil nahan kencing. Habis itu gantian saya yang kencing dan senter pun saya kasih ke si Yoyo. Dalam hati saya bilang, permisi ya, numpang. Sambil kencing saya perhatiin, si Yoyo ini malah nyenter kemana-mana. Rasanya pengen saya tonyor kepalanya. Entah kenapa dia nyenter ke arah pohon angsana. Dari bawah ke atas pelan-pelan. Lama banget dia nyenterin ke arah atas. Baru mau resleting celana, si Yoyo narik-narik baju saya sambil bilang, "An, itu apa yang merah menyala di atas?" Kepalanya masih tetap menengadah dan senter pun masih tertuju ke atas. Lagi-lagi karena penasaran, saya ikut menengadah ngikutin arah senter. Percaya nggak percaya ya, awalnya saya pikir itu api karena nyala, tapi kok nggak kebakaran. Dan kalau api pun, area situ nggak gelap harusnya. Itu menurut nalar saya. Tapi ini lama-kelamaan jelas dan makin jelas kalau itu mata gede banget. Lama-kelamaan juga ada tangan panjang menjulur ke bawah. Itu sumpah panjangnya bukan main, hitam dan berbulu. Saya mikir, itu apa ya? Apa lutung? Tapi kok gede banget ya? Si Yoyo juga diam aja sambil ngeliatin dan senterin. Mungkin dia juga mikir, itu apaan kali ya? Atmosfernya juga jadi agak beda. Lumayan lama kita di situ ngeliatin ke atas. Tiba-tiba ada suara menggeram. Wah, saya sama si Yoyo langsung saling pandang beberapa detik, lalu kemudian lari sekencang-kencangnya. Si Yoyo lari sambil baca ayat kursi teriak-teriak. Saya juga sempat kesandung karena senter dipegang si Yoyo. Sampai di tenda dengan nafas ngos-ngosan, saya langsung duduk di samping si Darwis sambil bersender. Saya sama si Yoyo dipecandain sama si Darwis dengan cara cipratin air ke muka sambil bilang, "Sadar, sadar." "Kenapa sih?" tanya si Angga sama kita berdua. "Ngelihat setan lagi ya? Kenapa sih setan ngeganggu kita terus? Gak ada kerjaan banget," kesal si Sugi. "Ah anjing, aku pengen pulang guys, gak kuat," rengek si Yoyo. "Kan ini kemauan kamu Yoyo," ujar si Darwis agak kesal sama si Yoyo. Kalau saya pribadi, selama saya masih sama mereka, mau camping diganggu apapun juga gak masalah. Singkat cerita, setelah perdebatan kami tadi, kami lanjutkan dengan ngopi dan ngobrolin idola kami. Kami berlima itu suka sekali dengan seorang penyair asal Lebanon, yaitu Khalil Gibran, yang namanya selalu malang melintang di LKS Bahasa Indonesia. Dan kutipan favorit kami dari karya-karya beliau adalah, "Aku ingin mencintaimu dengan sederhana." Seperti kata yang tidak sempat diucapkan kayu kepada api yang menjadikannya abu. Kata tetangga kami juga, kami itu layaknya hubungan asmara. Kemana-mana bareng, berangkat sekolah bareng, saling perhatian, saling menjaga. Dan kami juga belum pernah berantem selama kami sahabatan. Puji Tuhan, persahabatan kami terus terpelihara dengan baik. Saya sangat-sangat bersyukur punya mereka. Pukul 10 malam kami memutuskan untuk masuk tenda. Tidur berjejer mirip-mirip ikan asin pokoknya. Cuma masalahnya, di dalam tenda kami belum ada yang ngantuk. Iseng-isenglah si Angga sama si Yoyo mainin senter ke tenda. Bikin bayangan pakai tangan. Mirip-mirip lagi ngewayang gitu. Saya, Sugi, sama si Darwis ketawa, ngetawain mereka yang lagi bikin bayang-bayangan. Emang gak ada habis-habisnya gangguan pada saat itu. Pas kami lagi ketawa, tiba-tiba ada yang jatuh menimpa ke tenda kami.
Itu tenda sampai goyang soalnya. Disenterlah sama si Angga ke langit tenda. Itu kan pasti kelihatan ya, meski di dalam. Saya penasaran apa yang jatuh ke tenda kami. Pas saya ngecek keluar tenda dan melihat ke atas tenda kami, itu nggak ada apa-apa. Ya udah, saya langsung masuk ke dalam dan bilang nggak ada apa-apa. Tepat saya bilang nggak ada apa-apa, malah ada suara ketawa yang melengking dari jauh mendekat gitu. Langsung kami maksain buat tidur dempet-dempetan, padahal itu tenda luas banget. Belum ngantuk pun kami paksakan merem. Pagi pun tiba. Saat itu pukul 6 lebih kami bangun. Tapi yang bikin kaget, si Yoyo kan tidur di samping saya. Itu udah nggak ada di tempatnya. Kami berempat beranjak keluar tenda nyari si Yoyo. Ini anak lagi duduk-duduk aja dengan kaki yang agak sedikit ditekuk. Syukurlah kami pun ngerasa lega. Kirain kemana, ya kan? Ya udah, kami pun masak-masak sama bikin teh. Nikmat Tuhan memang luar biasa. Habis makan, terus ngeteh. Di depan mata memandang, ada pemandangan sabana yang luar biasa indah saat pagi hari. Ilalangnya itu setinggi pinggang. Kami menatap takjub Bukit X ini. Berasa nggak pantas namanya Bukit X, padahal nggak ada kesan horornya. Terima kasih Tuhan untuk pagi dan hari yang baru ini. Terima kasih pula untuk malam yang telah aku lewati. Terima kasih telah melindungi tidurku. Sertailah dan berkatilah hari ini, keluargaku, sahabat-sahabatku, dan semua kejadian yang lalu, supaya pada malam hari nanti, apabila aku menutup hari ini, aku patut melambungkan puji dan syukur kepadamu, Tuhan yang Maha Kasih. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus, amin. Dengan khusyuk saya berdoa, amin. Serempak mereka bertiga lalu diikuti dengan ketawa. Kenapa bertiga? Karena saya hatam betul karakter suara mereka. Si Yoyo nggak ngucapin amin. Saya ngelirik ke si Yoyo, dia cuma diam dengan tatapan kosong ngelamun gitu. Dibantu sama Tuhan kita, biar doamu cepet terkabul, An, ujar si Angga. Kami asik ngobrol sambil ngerokok. Saya mulai nggak fokus ngobrol, karena si Yoyo dari tadi diam aja nggak ikut nimbrung. Ya, saya senggol pinggangnya pelan. Dia nengok, tapi malah kaget. Diam aja kenapa? Tanyaku penasaran. Iya ngobrol atuh, jangan diem terus nanti kesurupan, celetuk si Darwis. Kamu bangun jam berapa yuk? Tanya si Sugi. Jam 5. Sholat subuh duluan, tanya si Angga. Dan diangguki sama si Yoyo. Kenapa kita nggak dibangunin Yoyo? Lanjutnya lagi. Maaf ya lupa, jawabnya. Singkat cerita, kami mulai mengemas barang-barang kami, dari mulai tenda dan lain-lain. Kami memutuskan untuk pulang hari ini. Gangguan tadi malam membuat kami kewalahan. Oh ya, saya nggak ceritain lengkap apa yang kami alami malam itu. Sambil beres-beres, mulut kami itu sambil ngemut alang-alang. Pasti anak zaman dulu tahu deh. Si rumput berdaun panjang dan runcing ini memang bisa dikunyah kayak tebu. Atau dihisap bagian bawah, dekat akar, rasanya manis. Semua pada fokus dan nggak ada obrolan. Iseng aja saya nanya ke si Yoyo. Kenapa dari tadi diam terus? Habis lihat apa dan ngalamin apa? Soalnya nggak biasanya dia diem dan kalau ditanya jawabnya singkat-singkat. Itu bukan dia banget lah. Habis subuh aku kencing ke belakang tenda. Soalnya aku nggak berani kencing di tempat kita kencing pas malam, jelasnya. Terus? An, di depan tenda kita ada orang hitam tinggi besar berbulu mau megang aku. Aku teriak sambil goyang-goyang tenda supaya kalian bangun. Tapi kalian diam aja, jelasnya lagi. Kok saya makin bingung ya? Saya nggak ngedenger apapun pas malam. Sekebuk-kebuknya saya tidur. Saya kalau ngedenger gaduh sedikit aja saya bangun. Demi Tuhan Yok, nggak ada yang teriak pas malam. Kamu tahu sendiri kan, aku nggak sekebuk itu kalau tidur. Dia nggak ngomong apa-apa lagi, cuma senyum sebagai jawaban. Ayo meluncur balik, teriak si Darwis. Jam 9 kurang kami mulai berjalan untuk pulang. Baru beberapa langkah berjalan, si Yoyo ini berhenti mendadak. Saya yang emang di belakang dia, ya nabrak dong. Badan dia lurus ke depan vertikal, tapi kepalanya nengok ke samping, ngeliat pohon angsana yang besar itu. Aku kok nyaman di sini ya? Boleh nggak kalau aku tinggal di sini?
ujarnya dengan nada pelan dan halus banget. Kami berempat saling pandang mencerna perkataan dia. Saya udah merasa aneh nih sama dia. Dari pas awal bangun tidur, dia cuma diem aja. Langsung saya tepuk-tepuk pelan pundaknya supaya lanjut buat jalan. Ayo jalan yuk, jangan ngelantur ngomongnya, ujarku. Bukannya lanjut jalan, si Yoyo berbalik ke arah kami dengan sorot mata yang tajam dan senyum yang menyeringai. Mata si Yoyo kan emang belo ya. Jujur saya ngelihat dia saat itu kayak ngerasa terancam. Wah, jangan-jangan kesurupan, kata saya dalam hati. Saat si Darwis mau megang tangan si Yoyo, ditepis sama si Yoyo dengan kasar. Ah, mulai gak beres ini, ujar si Sugi dengan nada putus asa. Kalian yang gak beres, kembalikan. Suara si Yoyo itu berat banget dan penuh penekanan. Terus tiba-tiba si Yoyo melihat ke arah saya dengan tatapan kayak marah sambil nunjuk-nunjuk ke muka. Dalam hati gak sopan banget nunjuk-nunjuk. Kembalikan apa? Tanya si Darwis. Bangsa asing ngerusak rumah saya, ingin ada gantinya, ujarnya lagi. Dia masih nunjuk-nunjuk ke arah saya. Emang saya salah apa? Minta ganti apa? Dan ngerusak apa di sini? Aneh banget. Udah feeling ini bukan Yoyo sih. Ngomong apa sih kamu, Yo? Ayo pulang, katanya mau pulang, ujar si Angga. Wis, gimana ini? Ini bukan si Yoyo nggak gini, kataku benar-benar khawatir. Si Yoyo kenapa jadi gampangan banget ya ketempelan gini? Belum sempat si Darwis ngambil tindakan, si Yoyo tiba-tiba jatuh terduduk sambil pegangin kepalanya. Yo, tanya si Sugi. Kami pun berjongkok untuk memastikan keadaan dia. Tiba-tiba dia terisak. Otomatis saya khawatir banget sama dia. Gelap, pengen pulang. Suaranya parau banget, bikin saya sedih aja. Saya sangat yakin ini Yoyo. Saya rangkul dia sebentar agar dia ngerasa aman. Terus saya kasih dia teh manis yang saya bikin tadi. Soalnya teh manis dia nggak dia minum. Dan saya masukin ke botol mineral. Dia juga nggak ikut makan tadi. Kami kasih dia biskuit, tapi dia nolak. Kira-kira 12 menitan kami tertahan karena si Yoyo ini katanya agak pusing. Jadi kami menunggu dia agak baikan dulu, lalu nanti jalan lagi. Setelah agak baikan, kami semua berdiri, lalu mulai melangkah lagi. Oh iya, saat kami berjalan, si Yoyo masih aja nengok-nengok ke pohon angsana itu. Saya juga orang yang di belakang dia selalu nempuk pundaknya supaya jangan ngelihat ke sana. Oke, saya persingkat perjalanannya ya. Di hutan rimbun, si Yoyo mulai bertingkah aneh lagi. Ngomongnya terus ngelantur, tiba-tiba diam lagi. Ditanya nggak dijawab, cuma senyum-senyum aja. Pokoknya kalau senyum itu khas banget lah Yoyo tuh. Seperti biasa daripada diam-diam di perjalanan, si Sugi mulai banyak tingkah minta dibully. Apalagi yang paling berani ngebully si Sugi itu si Angga. Pokoknya di perjalanan itu, hal nggak penting diomongin dan ditanyain kayak minuman-minuman apa yang bikin cowok suka. Pokoknya absurd banget lah, tapi lucu. Lumayan daripada hening nggak ada candaan. Singkat cerita, kami baru sampai di pohon yang tumbang itu. Dan di atas pohon tumbang itu, saya ngelihat banyak banget monyet ekor panjang, sekitar 20 ekor ya lagi main-main. Jarak kami ke sekumpulan monyet itu 2 meteran mungkin ya. Agak jauh soalnya. Baru satu langkah mundur pelan. Saya kira kami mundur itu nggak akan menghasilkan bunyi. Dan ternyata malah bunyi. Sekumpulan monyet yang tadinya nggak ngelihat kami, semua pada nengok dan pindah posisinya jadi rapi mirip kayak pasukan berbaris bersiaga gitu. Ini percaya atau enggak? Ya, tapi itu yang saya lihat. Saya ngeluarin roti pandan 1 lembar, lalu saya nyuruh Darwis dan yang lainnya buat lanjut jalan, melipir ke samping pelan-pelan. Kalau enggak gitu, itu monyet pasti nyamperin berkerumun. Saya coba siulin buat manggil mereka. Kebetulan saya emang suka binatang, jadi saya nggak takut sama monyet sebangsanya. Sekumpulan monyet itu kayak ragu-ragu buat maju nyamperin saya. Batin saya ini, monyet ekor panjang itu yang saya tahu, ya binatang yang kadang meresahkan manusia karena sifat mereka yang agak usil. Biasanya sangat suka mengambil makanan. Itu loh, monyet yang sering dipakai orang buat dijadikan topeng monyet. Ironi.
Saya lihat ke arah depan agak jauh di mana Darwis, Sugi sama Angga lagi nungguin. Loh, si Yoyo. Saya langsung nengok ke belakang. Ternyata si Yoyo ada di belakang saya lagi berdiri tegak dengan sorot mata tajam ke arah monyet-monyet itu. Terus saya siulin lagi supaya pada nyamperin. Agak lama ya, tapi ya nyamperin itu cuma satu monyet yang ukuran badannya lebih besar daripada yang lain. Lompat-lompat nyamperin saya dan ngambil roti yang saya kasih. Sempat saya elus sebentar kepalanya, tapi langsung pergi menjauh kayak ketakutan gitu. Pas itu monyet satu pergi, yang lainnya ikut pergi ngikutin monyet tadi. Saya sempat speklis liatnya. Jadi pengen memelihara satu monyet jantan. Habis itu saya nengok ke si Yoyo, dia cuma senyum. Lalu berjalan mendahului saya dan duduk di batang pohon tumbang itu. Si Darwis sama yang lain yang udah di depan sana balik lagi nyamperin saya sama si Yoyo. Kenapa berhenti? Capek? Tanya si Sugi pada si Yoyo. Tapi dia cuma diam aja sambil nunduk. Mau ngemil nggak? Kamu belum makan apa-apa dari awal kita jalan. Ujarku khawatir. Dia menggelengkan kepala. Kalau si Yoyo udah kayak gini itu, kami suka bingung harus ngapain. Tawarin ini itu nggak mau. Terus tiba-tiba dia pegangin kepala sambil menjambak-jambak rambutnya. Saya sama yang lain langsung megangin tangannya supaya nggak menjambak-jambak lagi rambutnya. Aku nyusahin kalian ya? Tanyanya dengan tangan sesekali mengusap air mata. Enggak yo, ujar si Darwis. Kami berusaha menyemangati si Yoyo yang masih terisak. Saya merangkul dia sambil bilang, nanti pas kita udah pulang, kita lewatan bareng ya. Makanya sekarang harus semangat biar cepet sampai di rumah lagi. Aku janji deh, nanti nginep lagi di rumah. Kita taruhan frutang lagi kalau PS. Nggak tahu deh, saya emang suka melo aja kalau suasana gitu. Dia cuma senyum sendu natap saya. Beberapa menit kemudian, kami mulai berdiri dari duduk untuk melanjutkan perjalanan pulang. Tiba-tiba, ada suara orang jalan dari arah belakang kami. Kenapa tahu? Karena kayak ada suara seperti orang nginjak di daunan kering. Tahu sendiri kan, pastinya suaranya gimana. Kami semua otomatis nengok ke belakang. Nggak tahu, saya nggak ngerti kok ada nenek-nenek di tengah hutan gini. Agak aneh ya, tapi nyata. Saya alamin sama sahabat-sahabat saya. Saya yakin 100% kalau ada di posisi kami saat itu, pasti akan bingung juga. Mau mikir itu setan apa bukan, tapi kakinya napak ke tanah. Sosoknya ini ya nenek-nenek pada umumnya. Rambutnya tipis putih terang dicepol. Terus badannya agak bongkok sambil mikul bakul yang tertutup daun jati. Terus mulutnya juga nggak henti-hentinya nyirih. Dan yang bikin aneh lagi, ini nenek tidak beralas kaki. Buset, kuat ya kakinya. Saya masih ingat banget bajunya itu kebaya jadul berwarna coklat bunga-bunga putih lusuh. Dan dia juga nanya jalan pulang ke kami. Kami yang bingung pun saling beradu pandang. Terus saya bilang kan, lurus aja nek, ikuti jalan setapak. Nenek mau bareng kami. Nah, neneknya ini mengangguk. Saya dapat senggolan dari si Darwis dan tatapan tajam dari si Sugi sama si Angga. Ya, saya ngerti. Mereka kesal karena saya nawarin ini nenek-nenek buat bareng sama kami. Saya cuma mau mastiin aja padahal kalau nenek ini benar manusia. Nenek kesasar emangnya? Tanya si Angga basa-basi. Tapi ini nenek-nenek cuma senyum menanggapi pertanyaan si Angga. Dan tatapannya ini ketika kami ajak bicara selalu tertuju ke si Yoyo. Saya yang emang sadar kalau ini nenek-nenek ngeliatin si Yoyo terus, saya langsung ambil posisi berdiri di depan si Yoyo. Dan saya langsung bilang, nenek mau jalan duluan? Kalau mau duluan dipersilahkan, nanti kami di belakang nenek. Nenek-nenek itu bilang kalau dia mau ngikutin dari belakang aja. Akhirnya saya dan yang lain memutuskan untuk melanjutkan perjalanan. Seperti biasanya, orang yang paling depan itu si Darwis, Sugi, Yoyo, Angga, saya, dan terakhir nenek-nenek itu. Saat si Darwis, Angga sama si Sugi ngobrol, saya itu selalu ngelihat ke belakang sesekali buat mastiin itu nenek-nenek masih ada atau udah nggak ada. Pas saya tengok, ternyata masih ada. Oh, syukurlah. Dia senyum menyeringnya ke saya dengan tatapan dia yang tajam.
Merinding asli, saya nggak bohong. Ini masih pagi, tapi dibuat merinding gini. Ya udahlah, saya hiraukan itu nenek-nenek. Dan sesekali saya juga manggil si Yoyo, agak teriak untuk memastikan sebetulnya. Yuk, aman ya? Amin, ujar si Sugi. Kurang ajar, saya dibercandain sama si kampret. Saya nengok kiri kanan sambil mencari sesuatu yang bisa saya lempar ke kepala si Sugi. Di sisi jalan itu ada tanaman sagarambat. Pada tahu kan tanaman liar ini yang bijinya itu kayak kacang warna merah terang, terus ada titik warna hitamnya. Pokoknya bagus banget. Kalau kata anak-anak kampung saya itu namanya tanaman mata buta. Saya kasih tahu sedikit kalau daunnya ini bisa dijadikan obat pereda batuk dan sariawan. Sedangkan bijinya itu mengandung racun cukup mematikan. Saya lempar itu anak pakai biji saga. Kami pun ketawa lagi. Sampai akhirnya saya ingat sama nenek-nenek di belakang saya. Suara langkahnya udah enggak kedengeran. Pelan-pelan saya nengok. Lagi dan lagi menghilang. Kok bisa? Nenek-nenek jalan cepat pun akan jauh lebih cepat jalan kami. Menurut logika, dia ngilang kemana? Kanan kiri semak-semak sama tumbuhan rambat. Sumpah, saya saat itu bukan takut tapi kesel. Kenapa selalu dikerjain sama yang begituan? Saya ngasih kode suara agar semuanya berhenti sejenak dan mereka pun menurut. Nggak, boleh lihat ke belakangku nggak? Suruh saya pada si Angga yang emang ada di depan saya. Dia nurut lihat ke belakang kayak lagi ngintip gitu. Nggak ada apa-apa, kenapa? Ujarnya santai. Lah si tolol, tadi kita sama nenek-nenek Angga. Teriak si Sugi. Baru di situ si Angga kayak keingat sesuatu. Lah iya ya, kemana itu nenek-nenek? Apa ketinggalan? Tanya si Angga mulai bingung. Kataku juga, udah firasat, itu tuh bukan manusia normal, malah ditawarin buat bareng. Ujar si Darwis. Saya sama si Darwis agak berdebat kecil. Si Darwis masih tetap kekeh kalau nenek-nenek itu bukan manusia. Dan saya juga kekeh kalau nenek-nenek itu manusia. Bro, itu orang bisa napak kakinya. Siapa yang nyangka kalau dia itu setan? Terserah kamu aja lah An, susah ngomong sama manusia keras kepala. Ujar si Darwis benar-benar kesal sama saya. Tidak lama dari itu kami semua mendengar suara geraman dari kejauhan, dibarengi burung kedasi hitam atau cungcuing yang hinggap di pohon dekat kami berdiri. Di kampung saya dulu, burung kedasi atau cungcuing dianggap sebagai burung pertanda kematian. Jika burung ini berkicau di suatu wilayah, maka itu adalah pertanda akan ada orang di sekitar wilayah tersebut, akan ada kematian. Mitos itu saya anggap tabu. Tuh lihat, mau ngejemput aku, ujar si Yoyo sambil nunduk ngeliat ke tanah. Kami pun otomatis nengok ke si Yoyo. Jangan melantur terus dong Yo, kan keinginan kamu camping bareng udah terlaksana. Kalau libur panjang lagi, kita naik gunung bareng lagi, ujar si Darwis sambil merangkul si Yoyo. Oke teman-teman, sampai di sini dulu ceritanya. Nantikan kelanjutan kisah ini di video berikutnya. Agar tidak ketinggalan, klik tombol subscribe channel ini dan nyalakan lonceng notifikasinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.